Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Pratama, Prodi Perdagangan Internasional Wilayah ASEAN dan RRT dari kelas praktek A1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal bisnis yang menjadi tugas UAS mata kuliah Komunikasi Bisnis Internasional pada semester 1 kali ini. Dimohon kepada para investor dan para calon investor yang telah hadir pada kesempatan kali ini agar tetap tenang, agar presentasi ini bisa berjalan dengan lancar. Pada zaman sekarang, bisnis yang paling menjanjikan untuk dijalankan salah satunya adalah bisnis kuliner. Hal itu bisa kita lihat dari banyaknya bisnis kuliner dengan berbagai macam jenis makanannya yang hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. Hal tersebut membuat saya bersama teman-teman saya memutar otak, mencari ide tentang bisnis apa nih yang bagus untuk dijalankan pada saat ini. Akhirnya ketemulah tanaman yang bisa diolah menjadi makanan enak, dan tanaman itu adalah tanaman khas Indonesia, yaitu jengkol. Jengkol merupakan tanaman yang hanya bisa tumbuh di wilayah tropis seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Myanmar. Nah, keunikan dari jengkol ini terdapat pada bagian bijinya. Biji jengkol bisa diolah menjadi makanan yang enak dan banyak khasiatnya seperti mencegah MAH, mencegah anemia, dan menangkal radikal bebas. Faktor lain yang membuat saya bersama teman-teman saya tertarik untuk memulai bisnis dengan komoditi jengkol adalah karena harganya. Harganya di pasar-pasar Indonesia bisa dibilang cukup murah. Dan jika kami olah menjadi makanan yang lebih enak, maka harganya akan meningkat drastis di pasar-pasar dunia. Inovasi yang muncul di kepala kami adalah mengolah biji jengkol tersebut menjadi produk keripik. Dan produk itu kami namakan dengan produk keripik jengki. Dengan rasa gurih dari keripik dan rasa enak dan unik dari biji jengkol, ditambah dengan berbagai macam khasiat yang terdapat di dalamnya, kami yakin masyarakat dunia akan tertarik dengan produk keripik yang akan kami buat ini. Lanjut ke struktur organisasi. Struktur organisasi isinya adalah saya bersama teman-teman saya yang dulu sempat berada di sekolah yang sama saat SMA. Ya, bisa dilihat direkturnya adalah saya sendiri, divisi produksi adalah Firdaus Atmo, divisi pemasaran dan karyawan adalah Falah Naufal, divisi keuangan adalah Variansyah Ramadan. Lanjut ke segmen pasar. Segmen pasar yang kami ambil adalah seluruh masyarakat di negara yang akan kami tempatkan untuk kios-kios produk keripik jengki ini. Rasio umurnya adalah dari umur 5 tahun sampai 70 tahun. Tetapi yang diutamakan adalah orang-orang yang berusia 30-an ke atas karena khasiat yang terdapat pada jengkol ini sangat bermanfaat untuk mencegah penyakit yang biasanya timbul pada usia-usia tersebut. Lanjut ke produksi dan pemasaran. Bahan-bahan utama produksi keripik jengki ini bisa dibilang cukup sederhana, yaitu cuma butuh jengkol, bumbu-bumbu, dan mesin produksinya. Nah, jengkolnya berasal dari kebun kami sendiri yang berada di daerah Jakarta. Bumbu-bumbunya berasal dari pasar tradisional Kebayoran Lama yang berada di Jakarta juga, dan mesin produksi seperti panci, wajan, dan lain-lain berasal dari PT Utama Santika yang berada di Tangerang. Lanjut ke promosi. Cara kami mempromosikan keripik jengki ini yang pertama-tama melalui sosial media, yaitu Instagram, Twitter, dan juga Facebook. Yang kedua adalah membagikan brosur kepada masyarakat di sekitar kios yang akan kami bangun nanti. Lanjut ke rumah produksi. Rumah produksi akan kami bangun di 3 tempat dan di 3 negara. Yang pertama, Jakarta di negara Indonesia. Yang kedua di New York di negara Amerika Serikat. Dan yang ketiga di Jurong di negara Singapura. Kios mie jualan kami bangun di 5 tempat di 3 negara. Yang pertama Jakarta di negara Indonesia, yang kedua Bandung di negara Indonesia, yang ketiga New York di negara Amerika Serikat, yang keempat Manhattan di negara Amerika Serikat, yang kelima Singapura di negara Singapura. Media sosial yang kita punya itu ada 3, yaitu Instagram, Twitter, Facebook. Dengan nama akun di Instagram yaitu @keripik_jengki, di Twitter namanya @keripikjengki2020,
Di Facebook namanya @keripik_jengki_2020. Lanjut ke menu. Menu yang kami tawarkan ada 3, dengan masing-masing menu itu mempunyai 2 ukuran, yaitu 80 gram dan 40 gram. Menunya ada 3, yaitu keripik jengki herbal, yang kedua keripik jengki spicy, yang ketiga keripik jengki barbecue. Perbedaan keripik jengki herbal dengan varian lainnya yaitu kuantitas jengkolnya yang lebih berasa dan lebih banyak daripada varian lain. Yang berbeda dari keripik jengki spicy dengan varian lainnya itu rasa pedasnya yang sangat mendominasi. Yang ketiga, perbedaan keripik jengki barbecue dengan varian lain yaitu pada keripik ini didominasi oleh rasa barbecue yang manis gurih dan ada sedikit pedasnya. Lanjut ke rancangan dana. Yang pertama itu modal dulu ya. Modal berasal dari para pendiri dan para investor. Jadi para pendiri ada 4 orang ya, saya bersama teman-teman saya. Pertama, Audi Pratama menyumbang modal 7 juta. Yang kedua, Firdaus Atmo menyumbang modal 7 juta. Yang ketiga, Fala Naufal menyumbang modal 7 juta. Yang keempat, Variansyah Ramadan menyumbang modal 7 juta. Dan yang kelima adalah gabungan modal dari para investor yang kami targetkan itu mencapai 140 juta. Jadi total modal yang kami rencanakan adalah 168 juta rupiah. Lanjut ke penggunaan modal. Penggunaan modal itu dibagi 2, ada yang untuk perlengkapan dan ada yang untuk bahan-bahan. Perlengkapan seperti sewa rumah produksi, sewa kios, panci dan lain-lain itu bertotal 163.950.000. Nah, pembelian perlengkapan ini kami targetkan untuk 3 tahun sekali. Yang kedua, penggunaan modal untuk bahan-bahan. Nah, bahan-bahannya itu seperti tepung, minyak goreng, bawang putih, dan lain-lain. Totalnya itu 2.501.000. Pembelian bahan-bahan dilakukan 3 bulan sekali. Jadi nanti ada laba per 3 bulan yang dananya akan dialirkan untuk pembelian bahan-bahan untuk bulan-bulan ke depannya. Nah, dari penggunaan modal tersebut, maka sisa modal terdapat 1.644.000. Lanjut ke pengeluaran. Pengeluaran itu dibagi 2, yaitu beban listrik dan gaji karyawan. Beban listrik itu untuk 3 negara dan gaji karyawan itu untuk karyawan-karyawan di 3 negara dan di 5 tempat. Totalnya itu ada 49.200.000. Nah, perhitungan pengeluaran ini dilakukan per bulan. Lanjut, proyeksi pendapatan. Proyeksi pendapatan dibagi 2 berdasarkan negara. Berarti ada 3 ya, Indonesia, Amerika Serikat, dan Singapura. Di Indonesia, total proyeksi pendapatan itu 19.750.000. Di Amerika Serikat, proyeksi pendapatannya totalnya adalah 34.050.000. Yang di Singapura, proyeksi pendapatannya totalnya 23.200.000. Jadi total pendapatan dari 3 negara tersebut 77 juta. Nah, perhitungan pendapatan itu dilakukan per bulan. Sama seperti pengeluarannya. Nah, ini nih. Lanjut ke laba ya. Laba per bulan itu kita mendapat 27.800.000. Dengan cara menghitung itu pendapatan dikurangi pengeluaran. Lalu laba per 3 bulan. Laba per 3 bulan tadi kan 3 bulan per 3 bulan sekali. Laba akan dialirkan untuk pembelian bahan-bahan produksi. Jadi kita mendapat 80.899.000 bersihnya. Lanjut ke laba per tahun. Setelah per 3 bulan sekali dialirkan untuk pembelian bahan, maka bersihnya itu kita mendapat 323.596.000. Lanjut ke pembagian laba. Pembagian laba ini dibagi 3. Ada untuk investor, untuk pendiri, dan untuk dana cadangan. Investor mendapat 50% dari laba per tahun, pendiri mendapat 40% dari laba per tahun, dan dana cadangan mendapat 10% dari laba per tahun. Jadi investor akan mendapat per tahun itu 161.798.000. Para pendiri akan mendapatkan labanya sebesar 129.438.400. Lalu dana cadangan akan mendapat 32.359.000. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya harap Anda tertarik untuk berinvestasi pada bisnis ini karena terlihat dari presentasi yang tadi saya sampaikan,
bisnis ini akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan kemungkinan untuk merugi adalah sangat kecil. Oke, jadi kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.